Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Sikin dan Ibu Yayasan, Ketua Yayasan Latifatul Qalbi Ibu Iin. Yang saya hormati Pak Samsul serta Ibu dan Ibu-ibu peserta pengajian Yayasan Latifatul Qalbi. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa tentunya kita sampaikan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang sebagai imam kita sudah berjuang membawa agama Islam kita menjadi agama yang penuh kemuliaan, dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di kelak yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Tentunya kita sebagai umat Islam yang dimuliakan, yang pertama marilah kita jaga hati kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada pengajian kali ini kita dapat menghadiri acara pengajian Maulid Nabi dan tasyakuran Yayasan Latifatul Qalbi dalam keadaan sehat dan tanpa suatu halangan apapun. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Bu Yuni, kemudian terjemah langsung oleh Bu Yuni sendiri, kemudian ketiga pembacaan sholawat Nabi, kemudian dilanjutkan acara yang keempat sambutan Ketua Yayasan Latifatul Qalbi, kelima ceramah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustadz Sikin, dilanjutkan dengan doa, kemudian penutup dan ramah tamah. Baiklah, langsung saja kita menginjak pada acara yang pertama. Kami serah kepada Ibu Yuni, kami persilahkan. Monggo Bu Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Innan ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membacakan maupun yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk acara yang kedua, langsung aja kepada Ibu Ketua Yayasan Latifatul Qalbi, kepada Ibu Nuraini, kami persilahkan dan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatika tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustadz Sikin Abuya, yang saya hormati dan saya cintai ibu-ibu sekalian, serta Pak Samsul yang saya hormati.
Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita dapat berjumpa bersama-sama dalam rangka memperingati Maulud Nabi serta tasyakuran untuk Yayasan Latifatul Qalbi yang ke-24. Semoga semuanya berjalan lancar. Baiklah, kami untuk melaksanakan hal tersebut Ustadz, mohon dapatnya kami dibimbing nantinya. Apakah memang perlu kita mengadakan atau memperingati Maulud Nabi ini, dan kita tasyakuran ini apakah perlu juga untuk mengingat saja untuk berjalannya pelaksanaan atau berjalannya ibu-ibu Latifatul Qalbi itu yang selama ini YLQ dapat menjalankan kegiatannya dengan baik. Itu mungkin aja yang kita harapkan dari Ustadz supaya kita dapat pencerahan Ustadz. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Iin selaku Ketua Yayasan bahwa alhamdulillah atas karunia Allah Yayasan sudah berusia 24 tahun. Alhamdulillah banyak juga anak yang kita bantu dengan fokus kegiatan itu adalah bantuan pendidikan untuk anak-anak dari usia SD, SMP, ada SMK, kemudian ada yang kuliah, ada 2 anak. Alhamdulillah. Jadi rumah ini juga baru terwujud setelah kita berusia 19 tahun. Alhamdulillah. Akhirnya punya rumah ini dan harapannya tentu karunia Allah ini betul-betul kita syukuri dengan sering mengadakan acara di sini sebenarnya. Nah selama ini hanya 1 bulan sekali Ustadz. Mudah-mudahan nanti ada ide apa lagi sehingga rumah YLQ lebih sering dipakai kegiatan. Karena tentunya ini tidak murah ya Bu ya. Kira-kira hampir berapa 300. Tapi sejarahnya tanah ini yang kita dapatkan adalah dari Ustadz Ashari almarhum. Semoga menjadi amalan beliau juga. Amal jariah beliau karena harganya sangat murah Ustadz. Kalau dilihat dari harga umumnya kayaknya sangat murah. Mungkin masih ingat ya Bu? 35. Seluas seperti ini Ustadz. Baiklah, kita setelah mendengarkan sambutan Ketua Yayasan, semoga juga ya, mungkin kita berdoa bersama nanti dipimpin oleh Ustadz bahwa yayasan ini akan langgeng selamanya. Mungkin ada keturunan kita yang akan melanjutkan karena pendidikan untuk anak-anak kaum du'afa amal yatim itu sangat membutuhkan. Semoga Allah memberikannya. Baiklah, kepada Ustadz Saikin kami mengharapkan tauziahnya, kemudian tentu dilanjutkan doa dan seperti tadi disampaikan Bu Iin, ada jawaban apakah memang harus diadakan atau ada alternatif. Begitu Ustadz, kami mohon kesediaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Innal nansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzat dunya wa syahadatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah pada kesempatan waktu duha yang berbahagia ini. Alhamdulillah YLQ istiqomah
membangun taman surga, majelis ilmu setiap bulan. Mudah-mudahan keistiqomahan ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara pesan singkat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendidik dan mengajarkan kepada kita agar hidup kita ini punya makna. Dan beliau sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan kontribusi kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Kesempatan umur menjadi bermakna ketika kita isi dengan kebaikan. Maka Rasul mengingatkan kepada kita, khairun nas, sebaik-baik di antara kalian manusia, man tola umuruhu wa khasuna amaluhu. Barang siapa yang diberikan kesempatan umur oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan kesempatan itu semakin baik amal perbuatannya. Sebaliknya Rasul juga mengingatkan, wasyarrun nas, dan sejelek-jelek manusia siapa? Man tola umuruhu, barang siapa yang diberikan kesempatan dipanjangkan umurnya oleh Allah, naudzubillah, wasa'a amaluhu, dan semakin buruk amal perbuatannya. Itulah makna kehidupan yang diajarkan oleh Nabi. Dan dalam hal ini kita tidak bisa, kita hanya bisa bertanya, bagaimana kita membalas rasa cinta Rasul kepada kita? Tidak mungkin. Rasul memberikan contoh bagaimana Rasul bisa mengisi hidup seperti yang beliau sampaikan itu. Memberikan kemanfaatan, diisi dengan kebaikan, setiap jengkal waktu betul-betul digunakan untuk berjuang. Perjuangan apa? Sedih ketika melihat orang lain menderita. Dia ingin, yang dia inginkan apa? Mewujudkan hidup yang penuh dengan kasih sayang, hidup yang marhamah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita bertanya, apakah perlu kita bikin momen untuk sesuatu yang istimewa, seperti panjenengan semua yang bikin YLQ, dan kemudian pada setiap event kita peringati, itu sangat penting justru sebagai bahan untuk evaluasi, untuk bermuhasabah, untuk berkreasi dari apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Adakah terobosan-terobosan halal terbaik yang sesuai dengan kekinian? Karena dulu ketika kita mendirikan tentu berbeda dengan sekian waktu, 25 tahun berjalan, ada hal-hal baru yang membutuhkan respon-respon baru, yang itu tentu membutuhkan sarana untuk bermuhasabah. Saya pikir itu. Dan kemudian kalau menukik secara lebih singkat tentang proses kelahiran Nabi yang sampai sekarang diperdebatkan, ya, apakah maulid itu penting atau tidak, apakah maulid itu perlu atau tidak, ya, kita hanya bisa melihat dari azas manfaat dan mudarat. Ketika kita mencari masjid susah, maka betapa perlunya kita berkumpul untuk bisa kita memiliki sebuah sarana untuk kita bisa berkomunikasi. Ya, kalau di sini mudah, gampang, begitu kan? Apalagi kalau di tempat yang kita minoritas misalnya begitu, maka ternyata sarana-sarana itu juga diperlukan. Nah, termasuk momen-momen berharga. Silakan kita melakukan itu dengan catatan
dengan apa yang kita lakukan itu tidak ada unsur maksiatnya. Dengan yang kita lakukan itu lebih mendekatkan kita kepada Allah. Dengan apa yang kita lakukan itu memberikan kontribusi kemanfaatan. Misalnya mengadakan maulid Nabi, dengan maulid Nabi itu kita inventarisir anak-anak yatim. Dengan kita menginventarisir anak-anak yatim, maka kita kemudian tata kelola apa kebutuhan, keperluan mereka. Itu sesuatu yang sangat bermanfaat. Kecuali dengan hal-hal yang menyangkut, saya lihat itu, saya juga misalnya kalau kita bersolawat, maaf ya, itu biasanya di standar di masjid-masjid kita itu adalah gubahan solawat ini apa berjanji ya, salah satunya. Terus ada tiba ya, itu adalah sanjungan kepada Nabi yang isinya adalah membacakan sejarah Nabi. Ada lagi Syekh Abdul Qadir Jailani, itu sejarahnya ditulis tidak dalam bentuk tiba tapi namanya manaqib. Nah, itu adalah manaqib, itu aslinya adalah menceritakan sejarah kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, diceritakan begitu. Nah, terlepas dari ceritanya itu ono bumbune apa enggak, terlepas dari pemikiran-pemikiran itu ada yang diperdebatkan apa enggak gitu. Saya kemarin sampaikan, saya sejak kecil itu saya di Lamongan itu sudah familiar sholawat tarhim itu. Jadi saya hafal, saya dengar karena bendino ngerungokno as-salatu wassalamu alaihi, sholawat dan salam. Iya. Ya Rasulullah, ya kan gitu. As-salatu wassalamu alaihi. Yang menarik apa? Ya man asra bikal muhaiminu lailan lil tamanil tawal anamuniyam. Itu yang nulis Syekh Mahmud Al-Busiri, ketua Jamiatul Qura di Mesir, datang di Solo. Terus dia membuat gubahan sanjungan kepada Nabi itu. Ya man nasara bikal muhaimin, wahai yang diisrakan oleh Allah. Apa diisrakan? Diperjalankan oleh Allah pada waktu malam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya man asra bikal muhaimin lainan niltah, bangun malammu. Jangan engkau terlena, jangan engkau tertidur, jangan engkau terlelap. Seberapa lezat spring bedmu, seberapa nikmat kasur tempat tidurmu, bangun. Sebab ketika engkau kehilangan bangun, engkau tidak bangun pada waktu malam, engkau tidak hidupkan malammu, engkau akan kehilangan apa? Nilta manilta, sesuatu yang tidak diperoleh bagi orang yang sedang tidur. Olah api itu, tapi lanjutannya memang diperdebatkan. Kita ada yang tidak cocok, ya wajar kan gitu, tidak sesuai. Yang kedua yang jadi persoalan itu ketika mutar itu juga jadi persoalan, sebab yang boleh keras itu suara adzan, itu kan jadi masalah. Malah yang sekarang di Indonesia adzan yang dipersoalkan, adzan podo karo gonggongan anjing, kan nemen kan gitu. Itu yang jadi masalah. Ada hal lain yang diperdebatkan. Maka dalam bersolawat itu nun sewu, ada yang solawat itu ya sudah. Solawat itu ya solawat dalam sholat, solawat Ibrahimiyah, solawat yang redaksionalnya sudah ditetapkan. Itu namanya solawat. Sementara yang lain tidak termasuk solawat. Nah itu persoalannya di situ. Nah yang saya kritisi, maaf, yang beredar di masyarakat itu adalah ketika itu tadi mahalul qiyam. Begitu makhalul qiyam di masjid-masjid itu loh, itulah ada centelannya itu, digantung-gantungan itu loh, apa sewur, sotil, macam-macam. Begitu makhalul qiyam, wah rata dijukui kabeh. Padahal mestinya itu justru syahdu, merasapi dan merasakan apa? Perjuangan Nabi, karena yang dibacakan itu sejarahnya Nabi. Nah, sing salah kaprah itu Bu, itu yang saya maksudkan. Kalau begitu kan nanti ada mudarat-mudaratnya. Durung maneh merconan Bu, iya pakai mercon, wes ngobong macam-macam itu duit entek
untuk kemubadiran. Sepanjang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, maka itu tidak ada persoalan. Ibu-ibu jamaah, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, keberkahan atas semua jerih payah ibu bapak yang berada di YLQ. Mudah-mudahan dicatat menjadi amal soleh, dan ini betul-betul membawa keberkahan bagi umat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al awwala hadha yawma salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah ya khayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu sekalian, alhamdulillah semua acara berjalan lancar. Setelah ini adalah acara rahmah tamah dengan adanya tumpeng. Monggo mau diapakan tumpengnya? Mungkin dibawa ke meja sini. Tentunya perjuangan kita panjang sampai akhir hayat, kita masih sehat semuanya. Kita masih bisa menyekolahkan anak-anak yang memang sangat membutuhkan, dan ini suatu karunia yang sangat luar biasa kepada kita semua, bukan suatu kebetulan. Tentunya ibu-ibu bergabung di Yayasan Latifatul Qalbi ini bukan kebetulan, tapi memang kasih sayang Allah. Dengan begitu kita akan selalu ingat orang-orang yang membutuhkan kita. Ya. Sekali lagi kami mohon maaf bila ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah.